Pernah nggak sih ngerasa kerja makin lama kok hasilnya gitu-gitu aja? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar total konsep kerja standar. Kita cari tahu gimana caranya kerja lebih sedikit tapi hasilnya justru lebih banyak. Wah, langsung aja nih, ada pernyataan yang berani banget. Ini benar-benar nantang hustle culture yang selama ini kita anut. 4 jam, seriusan cukup buat ngurus bisnis, bikin konten, plus masih punya hidup? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kita akan bongkar mitos paling dasar, anggapan kalau kita wajib kerja 8 jam sehari biar dibilang produktif. Jadi gini intinya, produktivitas itu bukan soal berapa lama pantat kamu nempel di kursi, tapi soal seberapa kali dalam fokus kamu pas kerja. Konsep satu ukuran buat semua ini, ya ternyata nggak cocok buat banyak orang. Kenapa? Karena momen paling produktif mereka itu justru cuma sebentar, jauh lebih singkat dari 8 jam. Dan ini bukan cuma teori loh. Narasumber kita berbagi cerita pribadi yang relate banget. Dia dulu mikir makin banyak jam kerja, makin sukses. Hasilnya malah burnout parah. Kayaknya banyak dari kita pernah ngerasain hal yang sama kan? Oke, masalahnya udah jelas. Terus solusinya gimana? Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang menarik. Jawabannya ada di pendekatan yang lebih personal, yaitu dengan memahami kode energi unik kamu. Tenang dulu. Dengernya emang agak ribet ya, human design. Tapi santai, ini nggak serumit itu kok. Anggap aja ini semacam tes kepribadian, tapi khusus buat energi kerja kamu. Gunanya buat apa? Buat memetakan kapan dan gimana sih cara kerja kamu yang paling efektif secara alami. Jadi, secara singkat, ada 5 tipe energi utama. Ada yang namanya generator, yang energinya tuh awet, cocok buat kerja seharian. Terus ada proyektor, yang kerjanya paling bagus kalau singkat tapi intens. Nah, setiap tipe ini punya cara kerja yang beda banget. Nah, lihat deh data ini. Keren banget kan? Ternyata sistem kerja 8 jam itu cuma dirancang buat sebagian kecil orang, yaitu tipe generator. Sisanya yang 63% ini punya pola energi yang beda. Narasumber kita itu tipenya proyektor, yang artinya dia paling optimal kalau kerja berat cuma 4-5 jam. Nah, mulai masuk akal kan sekarang? Oke, sekarang kita masuk ke langkah praktis pertama. Gimana caranya? Yaitu dengan mengelompokkan semua tugas-tugas kamu biar lebih jelas. Caranya gampang banget. Kamu tinggal bagi semua kerjaan jadi 3 kategori. Pertama, kerja berat. Ini tuh yang butuh mikir keras, kayak bikin skrip atau nyusun strategi. Kedua, kerja ringan. Ini kerjaan admin, kayak bales email atau ngecek kerjaan tim. Dan yang paling penting, jangan sampai lupa kategori ketiga, kehidupan pribadi. Sip, sekarang kita sampai di bagian yang paling game changing. Setelah kamu paham energi dan tugas kamu, kita bakal pakai AI buat bikin jadwal yang sempurna. Keren kan? Kunci biar AI bisa ngasih hasil yang mantap itu ada di instruksinya. Perintahnya harus jelas. Jadi ayo kita bareng-bareng susun prompt yang paling pas, satu persatu. Pertama, dan ini penting, kasih tahu AI batasan kamu. Jujur aja, berapa jam sih kapasitas kamu buat kerja yang benar-benar fokus? Di contoh ini misalnya 4 jam sehari. Langkah kedua, kasih tahu AI kapan waktu paling produktif kamu. Kalau narasumber kita kan dari pagi sampai siang. Nah, kamu gimana? Mungkin sore atau malam? Kasih tahu aja ke AI. Ketiga, ini nih poin pentingnya. Masukin juga tipe human design kamu. Kenapa? Biar AI dapat konteks soal gaya kerja alamiah kamu. Jadi, rekomendasinya nanti bisa lebih pinter dan pas. Dan yang terakhir, tentu aja masukin bahan utamanya, daftar tugas-tugas kamu, plus perkiraan waktunya. Ingat ya, makin detail kamu kasih info, makin bagus juga jadwal yang dibikin sama AI. Dan tada! Beginilah jadinya kalau semua digabungin. Satu prompt lengkap yang siap kamu copy-paste. Semua bagian ini saling melengkapi, ngasih perintah yang super jelas dan ampuh buat si AI. Terus hasilnya kayak apa? Kamu bakal dapat jadwal yang masuk akal, bisa dijalani, dan yang terpenting, dibikin khusus buat kamu. Tugas-tugas berat ditaruh pas energimu lagi puncak-puncaknya, terus ada waktu buat kerjaan ringan, dan ada waktu buat hidup pribadi. Cerdas banget kan? Jadi kesimpulannya gimana? Ini tuh bukan cuma soal ngatur jadwal loh. Ini soal mengubah total cara kamu bekerja dan ya cara kamu ngejalanin hidup. Dan yang paling penting nih, ini bukan cuma wacana,
Narasumber kita udah berhasil pakai sistem ini selama 6 bulan. Jadi ini udah teruji, udah terbukti beneran jalan. Hasilnya, wah udah jelas banget. Produktivitasnya naik drastis, kerjaan jadi lebih cepat kelar, dan yang paling mantep, kualitas hidupnya jadi jauh lebih baik. Ini saatnya bilang selamat tinggal sama yang namanya burnout. Perbandingan ini ngerangkum semuanya deh. Dari yang tadinya cara lama, burnout, kerja belasan jam, gak efisien, sekarang jadi cara baru, penuh energi, fokus kerja 4 jam, dan super produktif. Ini benar-benar transformasi total. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh bayangin, apa aja yang bisa kamu capai, apa yang bisa kamu ciptain, atau sekedar kamu nikmatin, kalau jadwal kamu itu bukan lagi musuh, tapi jadi sahabat yang ngikutin ritme dan energi alami kamu. Pikirin deh,